Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sudah saatnya untuk batalkan rencana pemindahan ibu kota negara. Belum ada kepastian apakah proyek pemindahan ibu kota negara baru akan ditunda atau batal akibat pandemi corona. Kepastian konon menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Belajar dari berbagai kebijakan pemerintah yang diambil sebelumnya, keputusan Jokowi biasanya tidak lepas dari sikap Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Kalau LBP bilang stop, maka Jokowi stop. Jika LBP bilang lanjutkan, maka Jokowi akan lanjutkan. Pada bagian 1 dari awal tulisan 2020, IRAS menolak IKN karena ada pelanggaran aturan dan manipulasi skema pendanaan APBN dengan berlindung di balik skema KPBU. Dengan itu pemerintah membisniskan sarana vital negara, memberi peluang bisnis oligarkis kepada swasta ataupun asing, membebani keuangan negara secara jangka panjang serta menggadaikan kedaulatan negara dan martabat bangsa. Setelah pandemi corona, pemerintah masih nekat melanjutkan proyek IKN. Marilah kita analisis terutama pada sikap dan sepak terjang LBP. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan pada 7 April 2020, dana pembangunan IKN belum bisa dialokasikan karena payung hukum belum ada, karenanya belum dimulai. Kata Basuki pun tidak ada anggaran IKN Kementerian PUPR dan dikatakan kewenangan membatalkan menunda melanjutkan IKN ada di Presiden. Di sisi lain, Master Plan IKN telah terdaftar pada layanan pengadaan secara elektronik milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang. Dalam website itu terlihat tender paket IKN didaftarkan 24 Maret 2020 oleh Kementerian Bappenas senilai 85 miliar. Meski tidak dianggarkan PUPR, proyek IKN ada di APBN Bappenas. Dalam rapat virtual dengan Komisi 5 DPR, LBP mengatakan penggunaan Sovereign Wealth Fund Abu Dhabi tetap jalan karena investasinya bukan hanya IKN tapi juga infrastruktur. LBP menjelaskan meski sibuk menangani corona, pemerintah perlu menjaga komunikasi dengan para investor. Terlihat LBP masih nafsu untuk melanjutkan IKN. Di tengah pandemi corona, hidup rakyat makin susah. Data resmi pemerintah, korban meninggal mencapai 720 orang. Buruh yang di PHK 2,4 juta orang. Pemerintah pun mengatakan negara dalam kondisi darurat dan APBN akan defisit 853 triliun rupiah. Pada 10 Februari 2020, LBP mengatakan corona telah pergi dari Indonesia. Corona masuk Batam, mobil corona. Kata LBP, virus corona tak tahan cuaca panas hingga pandemi corona tak akan lama untuk di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Pada 20 Februari 2020, LBP masih mengundang turis Cina meskipun di negara lain sudah dilarang. LBP juga masih fokus soal ekonomi dibanding keselamatan. Ia ingin agar pekerja Cina tetap masuk mengerjakan proyek kereta api cepat, smelter nikel, dan lain-lain. Pada 30 Maret, LBP meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menunda larangan operasi bus antar kota dan antar provinsi keluar masuk Jakarta. Padahal larangan tersebut diberlakukan sesuai arahan Presiden Jokowi. Ketua Organda DKI Jakarta, Syafrun Sinumun, mengatakan hal ini gila. Industri mana yang hidup saat ini darurat. Masa masih pikirkan kajian ekonomi? Lalu pada 6 April 2020, LBP masih meminta operasi bandara, pelabuhan, dan transportasi darat berjalan normal dengan optimasi pengawasan dan protokol kesehatan. Akibatnya potensi penularan corona di berbagai daerah pun semakin meluas. Pada 9 April 2020, LBP menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan membolehkan ojol mengangkut penumpang. Padahal Peraturan Menteri Kesehatan melarang kendaraan roda 2 berbasis aplikasi mengangkut penumpang kecuali barang. Lalu pada 14 April 2020 terkait korban, LBP berkomentar, buat saya juga jadi tanda tanya, kenapa jumlah yang meninggal sampai hari ini? Maaf, kita angkanya nggak sampai 500, padahal penduduk ada 270 juta. Ucapan LBP ini tunda empati dan tak pantas diungkapkan pejabat yang wajib untuk melindungi segenap bangsa. Jika dirunut ke belakang, sikap LBP yang hanya berpikir investasi dan nyaris tuna empati memang konsisten dengan sikap sebelumnya terutama pada proyek konglomerat yang sangat moral hazard. Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, mantan Menko Rizal Ramli yang dilengsarkan karena berani menghentikan proyek yang syarat pelanggaran. Rizal digantikan LBP dan kemudian melanjutkan proyek. Setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, proyek reklamasi kembali dihentikan kecuali 4 pulau yang terlanjur dibangun secara ilegal. Mega proyek reklamasi adalah bisnis properti 17 pulau seluas 70.000 hektar
di Teluk Jakarta oleh puluhan konglomerat dan berpotensi untung 516 triliun rupiah. Inilah alasan mengapa LBP pasang badan untuk bisnis para konglo. LBP pernah mengancam Anies karena penghentian proyek. Saya nggak lihat ada alasan, tapi kalau mau di stop ya bisa aja situ stop. Nanti kalau sudah Jakarta tenggelam atau menurun, tanggung jawab. LBP juga mengingatkan kewenangan pejabat pemerintah, baik menteri, gubernur, dan presiden. LBP bilang Anies harus taat aturan dan kewenangan ketika stop reklamasi. Pada 24 April 2018 yang lalu, ia juga mengingatkan Anies, kalau dia resisten ya lihat saja, silakan ditunjukkan resistensinya di mana. Kata LBP terkait kepastian investasi, secara profesional dipertanggungjawabkan. Jangan asal ngomong ke Republik ini, dia pikir apa, memang dia siapa? Jawaban Anies, justru karena kita menggunakan aturan maka kita mau terbitkan. Ternyata para pengembang bukan saja melanggar hukum, tapi juga merusak lingkungan, mengganggu mata pencaharian nelayan, dan terlibat suap menyuap. Akhirnya terbukti ancaman LBP di atas tak relevan dan tak valid. Bahkan LBH Jakarta menilai LBP melanggar prinsip Good Corporate Governance, melecehkan pengadilan serta melindungi mega korupsi yang dilakukan oleh pengembang. Untuk proyek IKN, terlepas alasan dan manipulasi pemerintah, maka motif bisnis terutama bagi Taipan, pengembang merupakan faktor terpenting tujuan pembangunan. Setelah proyek reklamasi dan Meikarta gagal, proyek IKN akan menjadi objek bisnis pengganti dan karena itu diusahakan dengan berbagai cara. LBP pun berada di garis depan. Padahal sejak semula IKN merupakan proyek mercusuar tak layak dibangun. Dalam kondisi negara normal saja proyek IKN tak layak, apalagi jika dampak corona diperhitungkan. Kondisi keuangan negara menjadi morat-marit, asing yang akan mendanai proyek pasti berhitung ulang. Maka tak ada kata lain proyek IKN harus dinyatakan batal. Dalam corona korban tewas terus bertambah dan masih terus meningkat. Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang terlambat 1 bulan mengambil keputusan. Ini bermula dari sikap pimpinan negara yang awalnya tak serius, tidak terkoordinasi, lebih fokus pada investasi dan minim empati. Agar tidak mewariskan nestapa berkepanjangan kepada negara dan bangsa, kita minta Jokowi segera membatalkan proyek IKN. Untuk itu Jokowi harus berani mengendalikan dan bersikap pada LBP secara tegas sebagai promotor utama proyek IKN. Sekaligus menunjukkan Mr. Jokowi bahwa dia adalah the real president. Untuk itu, para menteri yang berlatar belakang akademis, reputasi global, mengaku bersih, profesional dan terhormat harus bersikap objektif, tidak ABS dan bukan bagian dari oligarki. Bukan Rocky Gerung namanya kalau ia tidak mengkritik pemerintah dengan pedas. Katanya bohong bahwa pemerintah ini ingin menyelamatkan rakyat. Faktanya pun pemindahan ibu kota masih jalan terus. Di tengah wabah corona yang melanda Indonesia, korban semakin banyak berjatuhan. Sementara kondisi sarana prasarana kesehatan sangat memprihatinkan. Tapi pemerintah pusat masih ngotot untuk melanjutkan pemindahan ibu kota negara. Dengan fakta itu, Rocky Gerung menyebut pemerintah ini bohong ingin menyelamatkan rakyat dari wabah corona. Bohong bahwa pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dengan cara seperti yang disampaikan Presiden dalam penanganan corona akan mengeluarkan seluruh kapasitas APBN. Kalau itu idenya mestinya diikuti pesan yang serius. Demi kesehatan rakyat yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, maka kami menunda proyek-proyek yang menyedot APBN, termasuk proyek-proyek yang berpotensi menghisap devisa kita. Kan itu mestinya pesannya. Tapi karena itu memang bukan yang diinginkan, maka kita melihat faktanya hari ini ide pemindahan ibu kota tetap ada di kepala Jokowi. Begitu kata Rocky Gerung dalam dialog di channel YouTube-nya pada hari Rabu 25 Maret. Meskipun Indonesia tengah dilanda corona, namun pembangunan ibu kota diketahui masih jalan terus. Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengatakan pemindahan ibu kota negara yang baru masih sesuai rencana atau on the track. Meskipun saat ini Indonesia tengah menghadapi wabah virus corona. Saat ini persiapan masih on track. Begitu kata juru bicara Menko Kemaritiman Jody Mahardi di Jakarta pada hari Selasa 24 Maret kemarin. Dia juga menjelaskan tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama-sama dengan Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan juga mitra untuk pengembangan ibu kota negara. Tentunya berbagai opsi terkait ibu kota masih dipertimbangkan dan pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersamaan. Pada 26 Agustus 2019 yang lalu, Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Jokowi mengatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. Sebelumnya, Kementerian PUPR memastikan pembangunan infrastruktur tahap pertama di Ibu Kota Negara baru dimulai pertengahan tahun 2020. Kalau di jadwal, seperti misalnya kita sudah mulai menyiapkan bendungan air, kemudian akses jalan ke lokasi, di semester 2 2020 kita mulai. Begitu kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga. Pembangunan tahap awal ini, lanjut Danis, akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar 500 miliar rupiah. Pembangunan ibu kota negara tersebut, pemerintah mengupayakan seminimal mungkin menggunakan dana APBN. Pemerintah juga terus melobi para investor asing maupun domestik untuk membantu dalam pembangunan ibu kota negara. Disebutkan sejumlah investor asing tertarik mendanai rencana pemindahan tersebut. Sebut saja seperti Masayoshi dari CEO SoftBank Jepang yang paling tertarik untuk mendanai proyek tersebut.